Prabowo dan Mr. Donald Trump. Kalau menurut saya, bro, jika dibandingkan Prabowo dan Trump, ya masih jauh hebat Prabowo, masih jauh lebih bernyali Prabowo dan lebih cerdas, lebih bermental baja. Kenapa saya katakan seperti itu? Setelah Prabowo berpidato di podium forumnya tertinggi PBB tempo hari baru-baru ini, Trump aja mengakui kepada Prabowo. Bahkan Prabowo dapat sambutan luar biasa hangat dari banyak pemimpin negara lain. Artinya kan presiden kita memang luar biasa keren, bro. Jadi kita harus bangga. Ya, buat yang masih kok sering nyinyir, udahlah, brother. Udah bukan saatnya nyinyir-nyinyir. Siapapun yang memimpin negara kita saat ini, itu harus kita dukung. Sama seperti saya dulu, ya bro ya. Waktu saya milih Pak Prabowo 2 kali, kalah oleh Pak Jokowi. Namun dalam perjalanannya saya saat diskusi atau diskus dengan teman-teman kaitan dengan program, ya yang bagus ya kita akui, Pak Jokowi bagus. Ternyata juga bagus. Setelah berjalan ke sini, apa yang beliau kerjakan memang nyata untuk bangsa dan negara. Ya, tapi justru sebenarnya salut juga dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu berani mengambil risiko sebenarnya. Karena apa? Apa yang ditanamkan, yang dibuat pondasi untuk kemajuan ke depan oleh Pak Jokowi, itu memang investasi jangka panjang sebenarnya. Tidak bisa serta-merta langsung melonjak, grafiknya tinggi, perekonomian kita langsung melonjak, seperti itu tidak perkembangannya. Namun, fondasi yang dibuat oleh Pak Jokowi itu, infrastruktur, di mana-mana, itu memang fondasi yang menjadi dasar utama untuk percepatan ekonomi. Tidak bisa dipungkiri, sekarang kita ambil contoh yang sederhana ya. Di wilayah-wilayah pelosok yang nggak usah jauh lah, di daerah saya, di seputaran di Kalimantan Barat, perbatasan khususnya. Dulu sebelum dibangun oleh Pak Jokowi, daerah itu dapat dikatakan terisolasi, brother. Nah, setelah semua akses itu terhubung, akhirnya dengan sendirinya perekonomian itu akan lebih bergeliat, akan lebih kencang kemajuannya, capaiannya akan lebih cepat dibandingkan apabila tetap seperti dulu yang di mana akses-aksesnya sangat sulit. Jadi masyarakat juga akhirnya kehidupan dan pergerakan untuk mengembangkan perekonomiannya jadi agak lebih sempit ruang geraknya. Jika akses semuanya sudah saling terhubung, ini jaringan inilah yang menjadi dasar perputaran pergerakan perekonomian yang bisa berkembang. Nah, ini kita bahas sekilas terkait Pak Jokowi. Pak Jokowi hebat, bro, hebat. Luar biasa. Namun, pada waktu itu memang saya tidak milih beliau. Karena memang saya komitmen dan saya merasa Pak Prabowo itu memang sudah menjadi pilihan saya dari awal. Karena saya punya pemikiran beliau ini berani, walaupun Pak Jokowi tidak kalah beraninya juga. Namun Prabowo ini kan lebih ini orangnya, lebih vulgar. Nah, ini yang saya suka dari beliau. Petarungnya itu lebih vulgar. Karena karena bagi saya yang bisa membawa bangsa kita lebih maju, memang pemimpin yang harus keras, harus berani, dan punya jiwa-jiwa petarung yang tangguh. Karena negara kita negara kepulauan luas, subkulturnya banyak, ya kan. Jadi
Mafianya juga banyak. Ngadepin mafia kalau mental nyalinya ecek-ecek mana. Makanya saya lebih suka dengan stylenya Pak Prabowo. Nah, Mr. Trump, kenapa saya katakan Pak Prabowo lebih hebat dibanding Trump? Di forum PBB itu kelihatan betapa kerennya Pak Prabowo menyampaikan orasi dan stylenya yang begitu mengagumkan. Trump aja mengakui, mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo. Bahkan menyatakan, my friend, kamu melakukan pekerjaan besar, hebat, katanya kan. You did a great job. Kurang lebihnya begitulah. Yang disampaikan Donald Trump kepada presiden kita, Pak Prabowo. Kenapa saya katakan Pak Prabowo lebih hebat dibandingkan Trump? Begini, bro. Donald Trump ini presiden yang mempresideni atau yang memimpin satu negara yang memang sudah adikuasa, yang sudah kuat, yang di belakangnya udah punya moncong nuklir, yang bisa petentang-petenteng dengan mengandalkan kemampuan militernya yang kuat. Ya otomatis kalau begini, logika sederhananya begini, orang yang memiliki backingan kuat atau memiliki materi atau kemampuan yang kuat, bekal kekuatan, otomatis dia dengan sendirinya percaya dirinya akan bertambah. Beda dengan orang yang kapasitas bekalnya kecil atau di bawah itu, di bawah kemampuan atau di bawah kekuatannya si Amerika, tapi punya nyali, punya keberanian yang tidak kalah dengan keberaniannya pemimpin Amerika. Ini kan keren. Makanya bagi teman-teman yang mungkin beda pilihan kita di saat tempo hari, ya saran saya sudahlah brother. Kalau mau pilih ke depan, pilih lagi siapa yang cocok. Namun untuk saat ini, ya, dengan kejadian baru-baru ini di kancah internasional, kita harus sama-sama menyadari bahwa persatuan dan kesatuan itu penting untuk supaya bangsa kita, negara kita ini bisa lebih cepat maju. Agar kebanggaan kita terhadap pemimpin kita yang hebat ini bisa berbanding lurus dengan posisi negara kita di mata internasional. Jadi kita nggak dipandang sebelah mata. Jangan kita cuma diremehin, wah presidennya aja yang ngomongnya gelebar-gelebor, tapi negaranya ya begitulah, ya kan? Karena apa? Ya memang di negara kita ini tantangannya luar biasa besar. Pulaunya banyak, subkultur suku-sukunya banyak, ya. Tambah lagi orang pintarnya banyak, pintar-pintar bodoh juga banyak. Pintar tak sampai, bodoh kelewat, kan banyak juga seperti itu. Itu yang kadang menjadi apa? Menjadi penghambat sebenarnya, karena mempengaruhi masyarakat atau saudara-saudara kita yang lain, sehingga memiliki pemikiran yang akhirnya terpengaruh oleh jalan pikiran orang-orang ini. Kan seharusnya kita dukung nih apa yang dilakukan pemerintah. Ya kalaupun ada kurang-kurangnya sedikit kita protes sampai dengan demo, itu sih lumrah lah namanya demokrasi kan. Tapi jangan kita dijadikan alat, kita dipanas-panasi, kita yang bertempur di lapangan, kita yang jadi korban, bodoh sendiri kita, konyol. Sedangkan orang yang punya misi tertentu, ongkang-ongkang kaki, dia
di balik meja, cekikak-cekikik, ya kan, kalian atau kita yang sudah diprovokasi sehingga tersulut emosi, marah-marah sampai dengan bakar-bakar seperti tempo hari kan. Tujuan demonya bagus, tapi pelaksanaannya akhirnya tidak bagus. Di luar dari apa tujuan utama, sampai menjarah, ya kan? Itu kan udah nggak bagus lah. Yang disayangkan sampai dengan jatuh korban kan. Nah sekarang kalau kita pikir, ini kan yang jadi korban kan saudara kita juga, ya kan? Aparatur negara, aparat-aparat yang bertugas juga saudara kita. Ya. Dari kedua belah pihak ini semuanya ada korban. Ya, ya memang tergantung ya seberapa berisiko masing-masing, ya kan? Ya intinya sama-sama dirugikan. Jadi seharusnya kita tidak harus seperti itu jika kita ingin maju lebih cepat. Kita harus bersatu. Bersatu, ya kan, supaya perekonomian kita ini lebih cepat. Kenapa saya katakan demikian? Perekonomian kita bisa lebih cepat apabila sektor usaha itu juga bisa bergerak lebih kencang. Sektor usaha itu dipengaruhi dari ketersediaan tempat kerja, lapangan usaha. Pekerjaan itu bisa muncul karena adanya modal. Terkadang orang-orang kita, orang daerah, orang dalam negeri belum tentu, maksudnya begini, tidak bisa mencukupi semua kebutuhan, tidak bisa memenuhi semua, menyediakan kebutuhan pekerjaan dan usaha kita. Link, relasi, kesempatan tidak bisa dipenuhi oleh hanya orang-orang yang ada di dalam negeri. Dan kita butuh sokongan dari luar negeri yang disebut investasi luar negeri. Sedangkan investor luar negeri dia butuh merasa aman, tenang saat dia mengeluarkan modalnya untuk ditanamkan di negara kita. Nah, namun apabila didengar oleh mereka, kepastian hukum juga kita memang masih lemah, menurut saya ya. Keadilan juga memang masih jadi masalah. Tapi ya mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Itu yang menjadi, menurut saya itu yang menjadi pertimbangan para investor luar ini, supaya dia ingin menanamkan itu investasi, duit dia ditanamkan di negara kita, dia pengennya merasa enjoy, happy, senang, dia merasa aman, karena dia berinvestasi di situ, dia disambut dengan baik, ya, dia dijamin keamanannya, tapi tentunya investor yang baik-baik ya, jangan yang tanda kutip mafia-mafia. Nah, ini juga negara harus adil dalam menengahi permasalahan ini seperti sekarang. Kebun-kebun kan dengan masyarakat akhir-akhir ini banyak terjadi masalah. Nah, ini kan harus masyarakat, pemerintah, dan pengusaha ini harus sama-sama mencarikan jalan tengah yang baik. Yang tidak ada yang saling dirugikan. Yang sering dirugikan masyarakat sekarang, yang sering muncul masalah seperti itu. Nah, ini juga mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Trump itu hebat karena dia memimpin negara yang memang sudah kuat, sudah hebat, sudah dikuasa. Prabowo memimpin negara kita, ya kita fair. Kalau dibandingkan ya kita harus rasional, bahwa negara kita dibandingkan Amerika ya kita masih di bawah. Tapi yang bikin salut, yang bikin hebat adalah Pak Prabowo tidak gentar sedikit pun. Justru beliau dengan penuh kepercayaan diri
dan penuh kebanggaan. Ya karena memang kita sebenarnya juga harus bangga, sumber daya alam kita melimpah. Tinggal kita olah dengan baik. Dengan kepercayaan tinggi, Pak Prabowo dengan percaya diri, beliau lantang menyuarakan pendapatnya dan keinginannya terkait perdamaian di Palestina. Itu nggak mudah loh bro, berhadapan di depan pemimpin-pemimpin dunia, walaupun beliau itu pemimpin juga, tapi tidak semua pemimpin bisa seperti itu. Makanya ada yang bilang ini kayak Soekarno gaya baru kan, karena Pak Karno dulu juga orasinya kan luar biasa, nyalinya juga bahasa kita Pontianak padu kan. Pemimpin harus berani. Bahkan saya dulu sempat terpikir, sempat iseng-iseng gurau sama teman, saya bilang bangsa kita ini bisa cepat maju jika dipimpin oleh pemimpin yang apa ya? Ini kayak, ya candaan lah ya. Harus dipimpin oleh pemimpin yang berani. Saya analogikan seperti ini, apa? Ken Arok saya bilang. Ya udah, pemimpin yang berani, yang nggak takut mati ya kan, nggak takut siapapun. Ya, karena di negara kita banyak mafia. Kalau pemimpin kita nggak bernyali ya bisa kalah dengan tekanan para mafia kan. Ya, salut lah tuh Pak Prabowo ini. Saya nih senang karena saya milih beliau tuh. Kenapa baru-baru ini saya memanfaatkan media sosial untuk iseng-iseng menyampaikan apa ya, pandangan ya. Karena tiba-tiba saya melihat berita itu kan, wah ini idolaku nih, wah, ternyata ada kejutan gitu. Awal-awal juga saya lihat, aduh kapan nih Pak Prabowo nih gas nih kan. Nah, ternyata kelihatan sekarang kan. Jadi bangga kita. Makanya saya manfaatin media sosial. Begini, media sosial ini teman-teman, ya nggak usah ragu. Saya awalnya juga agak ragu, ya kan. Tapi saya pikir-pikir ngapain ragu? Pejabat, orang-orang yang selama ini kita kenal, mereka juga nggak ragu, nggak sungkan hadir tampil di layar seperti ini kan. Karena ini sebenarnya justru kesempatan untuk siapapun bisa tampil. Ini kan dunia tanpa batas informasi. Sayang jika tidak kita manfaatkan. Ya kalau yang mau seperti yang saya bilang dulu, yang mau dagang bisa dagang, yang mau menyampaikan pola pandangan pikirnya seperti apa kan bisa. Yang mau hobi ya seperti sekarang nih, ini kan saya hobi dadakan. Tapi makin lama makin asik. Makanya teman-teman jangan ragu, jangan sungkan, ya hal positif ini. Tidak perlu malu, tidak perlu ragu. Ngomong aja pendapatnya yang bagus seperti apa, yang sehat. Siapa tahu, ya kan, dari sekian juta masyarakat Indonesia ini ada pemikiran-pemikiran yang mungkin terlewatkan oleh para pemangku jabatan sehingga masukan itu bisa bermanfaat. Jadi jangan sungkan, jangan malu,